Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashidatul Amini dari kelas pendidikan kimia 3A dengan NIM 11910722994. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor. Sebelum saya menjelaskan tentang fosfor, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangoloan Soleman Ritonga selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas di mata kuliah kimiaan organik ini. Baiklah, kita masuk saja kepada materi kita, yaitu tentang fosfor. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor. Ya, yang dosen pengampunya adalah Pak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI, dan yang disusun oleh saya sendiri, Rashidatul Amini, dengan NIM 11910722994. Fosfor ditemukan pada grup 15 atau golongan 5A dari tabel periodik. Tabel periodik adalah grafik yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur kimia yang terkait satu nama lain. Fosfor adalah bagian dari kelompok nitrogen bersama dengan nitrogen, arsenik, antimon, dan bismut. Fosfor memiliki alotrop, yaitu alotrop putih. Alotrop putih adalah molekul dengan komposisi P4. Fosfor putih memiliki titik leleh rendah, yaitu Mp 44,1 derajat Celcius dan larut dalam benzen atau karbon disulfida. Yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor merah berstruktur amorf dan strukturnya tidak jelas. Komponen utamanya diasumsikan berupa rantai yang dibentuk dengan polimerisasi molekul P4 sebagai hasil pembukaan satu ikatan PP. Fosfor hitam. Fosfor hitam adalah isotop yang paling stabil dan didapatkan dari fosfor putih pada tekanan tinggi sekitar 8 GPa. Fosfor hitam memiliki kilap logam dan berbentuk lamelar. Selanjutnya adalah pembuatan fosfor. Yang pertama, pembuatan fosfor putih. Produksi unsur fosfor adalah dengan menentukan elektrotermal dan akibatnya permintaan energi sangat tinggi. Setiap ton fosfor diproduksi membutuhkan sekitar 14 mWh. Yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor merah terbentuk dengan memanaskan fosfor putih untuk 250 derajat Celcius atau 482 derajat Fahrenheit atau dengan mengekspos fosfor putih terhadap sinar matahari. Fosfor merah tidak beracun dan tidak berbahaya seperti fosfor putih. Meskipun pemanasan gesekan yang cukup untuk mengubahnya kembali ke fosfor putih, fosfor merah digunakan dalam pertandingan keselamatan, kembang api, bom asap, dan pestisida. Fosfor merah ini biasanya banyak kita temukan di korek api, dan dia mudah terbakar. Yang ketiga adalah fosfor hitam. Fosfor hitam adalah bentuk reaktif paling fosfor dan tidak memiliki penggunaan komersial yang signifikan. Selanjutnya, struktur dan sifat fosfor. Yang pertama adalah fosfor putih. Fosfor putih berbentuk seperti lilin, transparan padat,
titik lelehnya adalah 44,1 derajat Celcius atau 111 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 280 derajat Celcius atau 536 derajat Fahrenheit. Fosfor memiliki kerapatan 1,88 gram per cm kubik. Jika disimpan dalam ruang hampa, fosfor menyublim jika terkena cahaya. Yang kedua adalah fosfor merah. Fosfor merah ini berbentuk bubuk merah. Fosfor merah dapat dibuat dengan memanaskan fosfor putih dengan katalis pada suhu 240 derajat Celcius atau 600 atau 464 derajat Fahrenheit. Tanpa katalis, fosfor merah menyublim pada suhu 416 derajat Celcius atau 781 derajat Fahrenheit. Densitasnya adalah 2,34 gram per cm kubik. Tidak larut dalam kebanyakan cairan. Yang ketiga adalah fosfor hitam. Delta A hitam dan delta B hitam, dua bentuk fosfor hitam. Ketika fosfor merah dipanaskan dalam tabung tertutup di 803 K, bentuk delta hitam terbentuk. Hal ini dapat menyublim di udara dan memiliki baik kristal rombohedral atau monoklik buram. Ia tidak mengoksidasi di udara. 473 K delta hitam terbentuk. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar fosfor. Nah, ini adalah gambar fosfor pada korek api. Bisa dilihat seperti itu, dia seperti bubuk, dan fosfor merah ini cenderung mudah terbakar. Selanjutnya adalah sifat kimia fosfor. Fosfor putih adalah bentuk yang paling sering terjadi pada suhu kamar. Fosfor putih ini sangat reaktif. Bila terkena atau bergabung dengan oksigen, akan mudah terbakar spontan atau otomatis. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, fosfor putih disimpan dalam air di laboratorium kimia. Fosfor mudah bergabung dengan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang membentuk kelompok 17 atau 7A dari tabel periodik. Selanjutnya adalah kegunaan fosfor. Kegunaan fosfor adalah sebagian lapisan dasar dalam pengecatan. Yang kedua, untuk membuat korek api. Seperti yang tadi kita lihat gambarnya, itu adalah fosfor merah untuk membuat korek api. Yang ketiga, memberi rasa asam pada minuman ringan. Yang keempat, kalium fosfat digunakan untuk makanan atau soda kue. Selanjutnya, perbedaan sifat-sifat fosfin dan amonia. Yang pertama kita akan membahas sifat fisika amonia. Amonia dalam suhu kamar berwujud gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat dan mempunyai rasa seperti logam alkali atau sabun. Ketika dihirup bisa membuat air mata mengalir. Kemudian, amonia ini lebih ringan dari udara sehingga akan bergerak ke atas pada keadaan normal. Gas ini sering jatuh ke bawah dan terakumulasi bersama air hujan. Amonia larut dalam air. Perbandingannya, 1 liter air berbanding dengan 1.300 liter volume gas amonia. Karena kelarutannya dalam air sangat tinggi, gas ini jarang dijumpai di permukaan air. Selanjutnya, gas amonia dapat dengan mudah diubah wujudnya ke cair dengan mengkondisikan pada tekanan 8 sampai dengan 10 atmosfer atau atm. Dan juga gas amonia ini mendidih pada suhu 239 derajat Kelvin atau negatif
35 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kemudian kita lanjut pada sifat kimia amonia. Yang pertama, stabilitasnya termal. Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, amonia akan teroksidasi ketika direaksikan dengan oksida logam pada suhu tinggi. Yang keempat, amonia bereaksi dengan halogen dan menghasilkan produk yang berbeda-beda tergantung dari jenis halogen yang direaksikan. Yang kelima, ketika amonium direaksikan dengan klorin terbatas akan menghasilkan amonium klorida. Dan jika direaksikan dengan klorin berlebih akan menghasilkan nitrogen triklorida. Reaksi amonia dengan bromin akan menghasilkan amonium bromida dan gas nitrogen. Kemudian kita lanjut pada sifat-sifat fosfin. Sifat-sifat kimia fosfin adalah fosfin memiliki nama hidrogen fosfida dengan formulasi kimia pH3. Pemilihan fosfin sebagai fumigan dalam pelaksanaan fumigasi pada produk makanan, olah-olahan biji, dan sereal yang sensitif terhadap metil bromida. Nah, ini adalah tabel sifat fosfin. Yang pertama, sifat kimia fosfin adalah pH3. Yang kedua, baunya karbit atau bawang putih. Yang ketiga, titik didihnya 87,4 derajat Celcius. Yang keempat, titik leburnya 133,5 derajat Celcius. Yang kelima, berat molekulnya 34,04. Yang keenam, gravitasi khususnya adalah A, gas di udara sama dengan 1. Fosfinnya 1,214 derajat. B, liquid atau air 4 derajat Celcius sama dengan 1. Fosfinnya 0,764 derajat. Yang ketujuh adalah panas penguapan. Panas penguapan fosfinnya adalah 1,79% di udara. Yang kesembilan, kelarutan dalam air. Sifat kelarutan fosfin dalam air adalah sangat larut. Yang ke-10, rekomendasi WHO atau FAQ. A. Biji-bijian yang belum diolah 1 ppm. Dan sedangkan biji-bijian yang telah diolah adalah 0,01 ppm. Yang ke-11, efek pada serangga. Efek pada serangga, telur, syarat pernapasannya lambat. Larva, syarat pernapasannya cepat. Pupa, syarat dan pernapasannya lambat. Dewasa, syarat dan pernapasannya cepat. Yang ke-12, efek pada lingkungan. Efek pada lingkungan pada fosfin itu tidak ada. Yang ketiga, waktu pemaparan atau exposure time itu minimal 5 kali 24 jam atau sesuai spesifikasi produk. 14. Alat bantu aplikasi itu pada fosfin relatif tidak perlu. Faktor konversi gram per meter kubik pada fosfin adalah 730. Selanjutnya adalah macam-macam halida fosfor. Ada 3 seri fosfor halida biner yang mengandung fosfor dalam bilangan oksidasi +5, +3, dan +2. Semua senyawa telah dijelaskan dalam berbagai tingkat detail. Meskipun keraguan serius telah dilemparkan pada keberadaan PL5, campuran kalkogen halida juga ada. Selanjutnya adalah proses pembuatan asam fosfat dan asam fosfit. Yang pertama, proses pembuatan asam fosfat.
Proses pembuatan asam fosfat itu ada dua cara, yaitu wet process, di mana proses ini memproduksi asam fosfat tidak murni, dan yang kedua thermal process, yaitu dengan membakar fosfor agar terbentuk asam fosfat murni. Produk fosfor menggunakan electric furnace process. Selanjutnya adalah proses pembuatan asam fosfat. Dalam kimia, ester fosfat atau organofosfat biasanya mengacu pada senyawa organofosfor dengan rumus P(OR3). Mereka dapat dianggap sebagai ester dari asam fosfor tautomer yang tidak teramati, H3PO3, dengan contoh paling sederhana adalah trimetilfosfat, P(OCH3) 3 kali. Beberapa fosfat dapat dianggap sebagai ester dari tautomer dominan asam fosfor, HPOOH2. Selanjutnya adalah struktur dan sifat fosfat. Fosfat terbuat dari suatu atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Banyaknya fosfat tidak larut dalam air. Fosfat dapat dibuat dengan mensubstitusi sebagian atau semua hidrogen dalam fosfat dengan logam, tergantung pada jumlah atom hidrogen yang diganti. Senyawa yang dihasilkan digambarkan sebagai fosfat primer, sekunder, atau tersier. Fosfat primer dan sekunder mengandung hidrogen dan merupakan garam asam. Fosfat sekunder dan tersier dengan pengecualian dari natrium, kalium, dan amonium sebagai sifat tidak larut dalam air. Natrium fosfat tersier bermanfaat sebagai deterjen dan pelembut air. Fosfat primer cenderung lebih larut. Selanjutnya adalah struktur dan sifat fosfat. Struktur umum ester fosfat menunjukkan pasangan elektron bebas pada P. Sintesis dari PCl3. Ester fosfat biasanya dibuat dengan memperlakukan fosfor triklorida dengan alkohol. Ester fosfat juga dapat dibuat dengan transesterifikasi karena mengalami pertukaran alkohol saat dipanaskan dengan alkohol lain. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap video ini bisa membuat kita semua lebih mudah memahami tentang materi fosfor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.